Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan 5 orang, yaitu Astuti Zahroh dengan NPMG 1A019006, Renti Epanasari dengan NPMG 1A019007, Mufti Restu Maisa dengan NPMG 1A019014, M. Gusfah Afrialdo Utama dengan NPMG 1A019024, dan Cindy Finata dengan NPM G1A019039. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang algoritma perseptron. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu definisi dari algoritma perseptron. Perseptron adalah salah satu metode jaringan saraf tiruan sederhana yang menggunakan algoritma training untuk melakukan klasifikasi secara linear. Perseptron digunakan untuk melakukan klasifikasi sederhana dan membagi data untuk menentukan data mana yang masuk dalam klasifikasi dan data mana yang misklasifikasi atau di luar klasifikasi. Perseptron dapat kita gunakan untuk memisahkan data yang dapat kita bagi menjadi dua kelas, misalnya kelas C1 dan kelas C2. Perseptron dalam jaringan saraf tiruan memiliki bobot yang bisa diatur dalam suatu ambang batas atau threshold. Melalui proses pembelajaran atau learning, algoritma perseptron akan mengatur parameter-parameter bebasnya. Selanjutnya, seperti pada gambar, itu terdapat sebuah grafik yang memisahkan antara dua kelas. Gx adalah hyperlane yang memisahkan kelas C1 dan kelas C2. Apabila Gx kecil dari 0, maka akan termasuk ke dalam kelas C2. Sedangkan apabila Gx besar dari 0, maka akan termasuk ke dalam kelas C1. Tanda X biru dan tanda 0 atau merah pada gambar di atas dicontohkan adalah dua buah data yang akan diklasifikasi, di mana kedua data tersebut akan dipisahkan dengan suatu garis hyperlane yang membagi data menjadi dua klasifikasi, di mana Gx merupakan vektor hyperlane yang memisahkan kelas C1 dan C2. Apabila nilai Gx kecil dari 0, maka data tersebut termasuk dalam kelas C2. Sedangkan apabila Gx besar dari 0, maka data tersebut termasuk ke dalam kelas C1. Selanjutnya kita akan bahas resume materi dari video Logistic Regression and the Perceptron Algorithm, a Friendly Introduction. Pada video tersebut, pertama dijelaskan yaitu salah satu contoh penerapan dari algoritma perseptron, yaitu pengklasifikasi spam pada email. Itu dapat kita lihat pada grafik yang mana email normal itu ditandakan dengan warna biru, sedangkan email berjenis spam itu ditandakan dengan warna merah. Kemudian, dengan menggunakan algoritma perseptron, maka dua kelas antara email normal dan email spam itu akan dipisahkan dengan garis linear. Garis inilah yang membedakan antara kelas C1, kelas C2, yaitu kelas email normal dan kelas email spam. Kemudian selanjutnya, untuk penerapan dari algoritma perseptron itu sendiri, pertama, seperti yang dicontoh sebelumnya itu adalah email spam. Pertama kita memberikan poin-poin terlebih dahulu. Poin warna biru terdapat 5 buah dan poin warna merah terdapat 5 buah. Pertama, kita tarik sembarang garis terlebih dahulu, yang mana garis yang kita tarik itu berada pada bagian sini. Kemudian kita pilih titik yang akan kita jadikan sebagai pivot atau tumpuan kita untuk menarik garis tersebut, yaitu titik ini dan titik ini. Kemudian titik berwarna merah itu dia sudah berada pada kelas yang benar karena berada pada garis warna merah. Kemudian titik warna biru berada pada lokasi yang salah karena masih berada pada garis merah, maka garis
garis pemisah ini kita akan tarik ke atas untuk mendekati garis atau poin warna merah. Nah, setelah kita tarik garis, maka garisnya akan berubah tempat yang berada di bagian sini. Kemudian kita pilih poin lagi yang akan kita jadikan sebagai pivot atau tumpuan kita untuk menggeser garis klasifikasi tersebut. Yaitu ada garis biru, ada poin biru dan poin merah. Poin merah itu sudah berada pada klasifikasi yang benar, yaitu warna merah. Sedangkan poin biru itu masih berada pada klasifikasi yang salah, yang seharusnya warna biru, tapi dia masih berada pada klasifikasi warna merah. Kemudian garis sebelah kiri itu kita akan geser ke atas sehingga akan menjadi seperti ini. Dia akan berada pada garis lurus. Kemudian lakukan langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita pilih titik atau poin yang akan kita jadikan sebagai pivot atau tumpuan kita untuk menggeser garis klasifikasi. Yaitu pertama ada poin biru, dan poin merah. Poin biru yang di bawah itu sudah berada pada klasifikasi yang benar, yaitu berada pada klasifikasi warna biru. Kemudian titik atau poin merah itu juga sudah berada pada klasifikasi yang benar, yaitu berada pada klasifikasi warna merah. Kemudian titik warna biru itu masih berada pada klasifikasi yang salah, yang seharusnya warna biru, tapi di sini dia masuk ke dalam klasifikasi warna merah. Maka garis merah, garis klasifikasi ini akan kita geser ke atas lagi. Kemudian maka akan menjadi seperti ini. Setelah garisnya ini kita geser ke atas, garis sebelah kanannya kita geser ke atas, maka kita pilih satu titik lagi yang akan kita jadikan sebagai tumpuan kita, yaitu titik warna merah atau poin warna merah. Poin warna merah ini masih berada pada kelas yang salah, yang seharusnya berada pada klasifikasi merah, tapi di sini dia masih berada pada klasifikasi warna biru. Kemudian ini kita jadikan sebagai tumpuan, kemudian kita tarik ke bawah lagi, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih satu poin lagi atau satu titik lagi, yaitu poin ini. Karena poin ini masih berada pada klasifikasi yang salah, yaitu seharusnya warna merah, tapi di sini diklasifikasikan sebagai warna biru. Kemudian ini kita jadikan sebagai titik tumpuan lagi untuk kita geser ke bawah lagi. Maka garisnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih titik atau poin lagi. Di sini kita contohkan yaitu warna biru dan warna biru. Warna biru yang bagian bawah itu sudah berada pada klasifikasi yang benar, yakni berada pada klasifikasi warna biru. Sedangkan warna biru yang di atas itu masih berada pada klasifikasi yang salah, karena berada pada klasifikasi warna merah. Kemudian kita jadikan garis yang di sebelah sini sebagai tumpuan, kemudian garis ini kita geser ke atas, maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan pilih titik atau poin secara acak untuk kita jadikan sebagai tes apakah klasifikasi sudah benar atau belum. Di sini kita pilih 4 titik, yaitu 2 titik biru, 2 titik merah, dan 2 titik merah. Kemudian 2 buah titik biru itu sudah berada pada klasifikasi yang benar, yaitu berada klasifikasi warna biru. Sedangkan titik atau poin merah itu juga sudah berada pada klasifikasi yang benar, yaitu berada klasifikasi warna merah. Maka proses klasifikasi menggunakan algoritma perseptron telah selesai kita lakukan. Kemudian gambaran umum dari algoritma perseptron, yaitu langkah pertama adalah kita membuat sebuah garis yang mana mempunyai fungsi AX
tambah BY tambah C sama dengan 0, yaitu adalah garis ini. Kemudian kita akan memilih angka sembarang yang bernilai besar, yaitu yang menandakan jumlah perulangan atau jumlah epoch yang ingin kita gunakan dalam proses iterasi nantinya. Langkah ketiga adalah kita memilih angka terkecil yang dijadikan sebagai learning rate-nya, yaitu kita pilih 0,01. Kemudian di langkah keempat, kita akan memilih sembarang poin yang akan dijadikan sebagai tumpuan kita. Misalnya kita pilih titik tumpuan kita yaitu titik warna biru. Kemudian jika poin atau titik ini tadi berada klasifikasi yang benar, maka tidak ada yang harus dilakukan atau tidak ada perubahan. Tapi jika poin atau titik berada pada klasifikasi yang salah, contohnya adalah titik biru ini, maka tambahkan 0,01 pada A, 0,01 pada B, dan 0,01 pada C. 0,01 itu kita dapatkan dari angka yang kita pilih yang dijadikan sebagai learning rate-nya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang algoritma perseptron. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Renti Apanasari dengan NPMG 1A01907 akan menjelaskan materi mengenai logistic regression dan hubungannya dengan perseptron. Nah, di sini sebelum kita membahas materi regresi logistik, ada baiknya kita mengetahui dulu apa saja sih model dari regresi. Nah, di mana terdiri dari linear dan non-linear. Untuk model regresi linear terdiri dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kemudian untuk yang non-linear terdiri dari regresi logistik. Nah, di mana regresi linear ini variabel terikat G-nya itu kontinu atau berupa scale atau rasio. Kemudian untuk regresi logistik, variabel terikat G-nya itu merupakan kategorik di mana terdiri dari nominal ataupun kategorik. Kemudian kita masuk ke materi logistic regression, di mana regresi logistik itu merupakan salah satu jenis regresi yang menghubungkan antara satu atau beberapa variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen yang berupa kategori. Biasanya kategorinya itu antara 0 dan 1. 0 biasanya disebut gagal dan 1 merupakan sukses atau berhasil. Di mana jenis variabel independen merupakan kategori inilah yang membedakan regresi logistik dengan regresi berganda atau regresi linear lainnya. Nah, regresi ini dirancang untuk menentukan peluang yang terkait dengan nilai-nilai peubah respon. Nah, di mana regresi logistik ini terdiri dari 3, yaitu ada regresi logistik biner, ada regresi logistik multinomial, dan regresi logistik ordinal. Nah, untuk logistik biner ini terdiri dari 2 kategori biner. Sedangkan untuk multinomial lebih dari 2 kategori biner. Sedangkan untuk logistik ordinal ini datanya itu berskala ordinal. Seperti ini. Binary terdiri dari yes atau no, nominal lebih dari 2, dan ordinal dia berskala ordinal. Kemudian untuk regresi logistik yang persamaannya yaitu dapat dimutasikan persamaan fx atau vx sama dengan e pangkat beta 0 plus beta 1x per 1 plus e pangkat beta 0 plus beta 1x. Di mana bisa seperti ini, bisa dilihat di sini. Kemudian ini e pangkat beta 0 plus beta 1x ini sama dengan gx. Dapat dibuktikan dengan ln nx per 1 minus 1 per min nx sama dengan beta 0 plus beta 1x. Nah, di sini merupakan
kurva persamaan regresi logistik. Nah, di sini merupakan kurva persamaan regresi logistik. Dapat dilihat bahwa regresi logistik itu bentuknya agak seperti S gitu. Sedangkan untuk linear dia lurus seperti itu. Kemudian, adapun contoh sederhana dari regresi logistik ini dapat dilihat seperti di sini, yaitu contoh hasil interpretasi nilai logistik regression, di mana diketahui beta 0-nya adalah minus 4,2, beta 1-nya adalah 2,3. Nah, kemudian variabel independennya adalah IP semester 1 mahasiswa, dan variabel dependennya 0 yang berarti lulus lebih atau sama dengan 4 tahun, dan 1 berarti lulus kurang dari 4 tahun. Jika IP semester 1 seseorang mahasiswa adalah 3, nah berapakah peluang mahasiswa tersebut lulus kurang dari 4 tahun? Kita masukkan saja ke persamaannya, di mana persamaannya merupakan E beta 0 plus beta 1x dibagi 1 plus E pangkat beta 0 plus beta 1x. Kita masukkan angkanya, E pangkat minus 4,2 ditambah 2,3 dikalikan 3, dan per 1 plus E pangkat minus 4,2 plus 2,3 dikalikan ke 3. Sehingga hasilnya 0,94. Nah, sehingga peluang mahasiswa itu bisa lulus kurang dari 4 tahun dengan IP awalnya adalah 3, yaitu 0,94%. Kemudian untuk logistic regression dan hubungannya dengan perceptron. Seperti yang kita ketahui di pembahasan sebelumnya, bahwa perceptron adalah bentuk paling sederhana dari JST yang digunakan untuk mengklasifikasikan pola khusus yang biasa disebut linearly separable, yaitu pola-pola yang terletak pada sisi yang berlawanan pada suatu bidang. Nah, pada dasarnya perseptron ini terdiri dari neuron tunggal dengan bobot-bobot sinaptik dan threshold yang dapat diatur. Kemudian perseptron terbatas hanya untuk mengklasifikasikan 2 kelas saja. Sedangkan hubungan di antara logistic regression dan perseptron ini, di mana kedua algoritma ini sama-sama merupakan yang dimotivasi dari dua arah yang sangat berbeda, di mana perseptron pada dasarnya didefinisikan oleh aturan pembaruannya, dan dapat dibuktikan bahwa jika data dapat dipisahkan secara linear, nah perseptron dijamin akan konvergen. Di mana bukti tergantung pada menunjukkan bahwa perseptron membuat kemajuan yang tidak nol dan atau tidak menghilang, di mana memisahkan solusi pada setiap pembaruannya. Nah, kemudian sebaliknya, jika regresi logistik ini malah dimotivasi dari probabilistic perspektif yang berasal dari tradisi statistika yang kaya dari model keluarga eksponensial dan pembaruan datang dengan cara mengambil gradien. Hal ini dengan tujuan dan teknik optimasi berbasis gradien dijamin dia akan konvergen. Tetapi kemungkinan tidak pernah dapat benar-benar dimaksimalkan dengan vektor yang terbatas. Baiklah, itulah penjelasan mengenai logistic regression dan hubungannya dengan perseptron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renti Epanasari dengan NPMG 1A 019007 akan menjelaskan materi mengenai logistic regression dan hubungannya dengan perseptron. Namun, sebelum kita ke materi mengenai regresi logistik, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa aja sih model dari regresi, di mana terdiri dari dua, yaitu linear dan non-linear. Nah, di linear ini terdiri dari dua juga, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Sedangkan yang non-linear terdiri dari regresi logistik. Nah, regresi linear ini merupakan variabel terikat Y-nya, yaitu continue atau scale atau rasio. Nah, sedangkan regresi logistik ini, variabel terikat Y-nya itu kategorik,
di mana berupa nominal ataupun kategorik. Baiklah, kita langsung masuk ke materi mengenai logistic regression, di mana regresi logistik ini merupakan salah satu jenis regresi yang menghubungkan antara satu atau beberapa variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen yang merupakan kategori yang biasanya 0 dan 1. 0 ini biasanya berupa gagal dan 1 itu berupa sukses. Di mana jenis variabel independen itu berupa kategori inilah yang membedakan regresi logistik dengan regresi berganda atau regresi linear lainnya. Nah, regresi ini dirancang untuk menentukan peluang yang terkait dengan nilai-nilai peubah respon, di mana dengan cara melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok, dengan mengetahui faktor-faktor variabel bebas yang mempengaruhinya. Nah, kemudian kita masuk ke regresi logistik ini terdiri dari 3, yaitu ada regresi logistik biner, regresi logistik multinomial, dan regresi logistik ordinal. Di mana regresi logistik biner ini terdiri dari 2 kategori biner, sedangkan untuk multinomial lebih dari 2 kategori biner, dan logistik ordinal datanya itu berskala ordinal. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita masuk ke persamaan dari regresi logistik. Dapat dilihat bahwa Vx yaitu E beta 0 plus beta X per 1 plus E pangkat beta 0 plus beta 1X. Untuk E pangkat beta 0 plus beta 1X itu dapat juga sama dengan Gx yang dapat dibuktikan dengan ini, sehingga akan mendapatkan beta 0 plus beta 1x. Baiklah, lanjut. Di sini merupakan bentuk kurva dari regresi logistik. Dia agak membentuk S gitu dan linear seperti ini. Baiklah, setelah itu ini merupakan contoh sederhana dari penyelesaian dengan cara regresi logistik, di mana soalnya merupakan hasil interpretasi nilai logistik regression, di mana B0-nya itu merupakan min 4,2 dan B1-nya adalah 2,3. Dengan variabel independennya, yaitu IP semester 1 mahasiswa. Dan variabel dependennya 0 yang berarti lulus lebih atau sama dengan 4 tahun, dan 1 yang berarti lulus kurang dari 4 tahun. Untuk soalnya, jika IP semester 1 seorang mahasiswa itu adalah 3. Nah, berapa peluang mahasiswa tersebut untuk lulus kurang dari 4 tahun? Baiklah, kita bisa langsung saja masukkan ke persamaan regresi logistik sebelumnya, di mana E pangkat beta 0 plus beta 1X dibagi 1 plus E pangkat beta 0 plus beta 1X. Kita masukkan angkanya, E pangkat minus 4,2 plus 2,3 dikalikan dengan 3 yang merupakan IP semester 1 seorang mahasiswa tadi. Dibagi 1 plus E pangkat minus 4,2 plus 2,3 dikali 3. Maka hasilnya adalah 0,94. Sehingga jika IP semester 1 seorang mahasiswa itu merupakan 3, peluangnya adalah peluang untuk lulus kurang dari 4 tahun itu adalah 0,94%. Selanjutnya kita masuk ke logistic regression dan hubungannya dengan perseptron. Seperti yang sudah kita ketahui di materi sebelumnya, bahwa perseptron itu adalah bentuk paling sederhana dari JST yang digunakan untuk mengklasifikasikan pola khusus yang biasa disebut linearly separable, yaitu pola-pola yang terletak pada sisi yang berlawanan pada suatu bidang. Pada dasarnya, perseptron terdiri dari neuron tunggal dan bobot-bobot sinaptik dan threshold yang dapat diatur. Perseptron terbatas hanya untuk mengklasifikasikan 2 kelas saja. Kemudian, untuk logistic regression dan hubungannya dengan perseptron, di mana kedua algoritma ini sama-sama dimotivasi dari 2 arah yang sangat berbeda. Namun, perseptron pada dasarnya didefinisikan oleh aturan pembaruannya,
Dapat dibuktikan bahwa jika data yang dipisahkan secara linear, perseptron dijamin akan konvergen. Bukti tergantung pada menunjukkan bahwa perseptron membentuk kemajuan yang tidak ke nol dan tidak menghilang, yaitu memisahkan solusi pada setiap pembaruannya. Namun sebaliknya, di mana regresi logistik ini malah dimotivasi dari probabilistik perspektif, berasal dari tradisi statistik yang kaya dari model keluarga eksponensial, dan pembaruan datang dengan mengambil gradien. Kemudian ini merupakan tujuan dengan teknik optimasi berbasis gradien yang dijamin akan konvergen. Tetapi kemungkinan tidak pernah dapat benar-benar dimaksimalkan dengan faktor yang terbatas. Dapat dilihat bahwa ini merupakan kurva hubungan antara perseptron dan logistik, di mana bentuknya logistik seperti ini dan perseptron di sini dan seperti ini. Baiklah, itulah materi mengenai regresi logistik dan hubungan dengan perseptron dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gradient descent atau penurunan gradien. Jadi, proses gradient descent melakukan hal sebagai berikut. Dimulai dengan garis acak yang mungkin tidak cocok seperti yang ada di sebelah kiri. Lihat seberapa banyaknya kesalahan yang terdapat di gambar sebelah kiri ini. Di sini bisa kita lihat terdapat ada 3 kelas biru. Terdapat di bagian kelas merah dan kelas merah terdapat di bagian kelas biru. Lalu kita minimalkannya dengan kalkulus. Sebab kalkulus bagus dalam meminimalkan fungsi dan membuatnya lebih kecil dan prosesnya disebut gradient descent sehingga terjadi seperti pada gambar kanan, yaitu satu kelas merah di dalam kelas biru dan satu kelas biru di dalam kelas merah. Sebenarnya gradient descent ini sama dengan algoritma perseptron. Selanjutnya, mari kita pikirkan ini sebagai kesalahan kita di beberapa titik itu besar dan pada titik tertentu itu kecil. Jadi, kita akan mengatakan bahwa kesalahan tinggi ada di bagian atas dan kesalahan rendah ada di bagian bawah. Dan setiap titik dalam kurva ini sebenarnya akan menjadi permukaan dalam dimensi yang lebih tinggi. Tetapi, jangan khawatir tentang hal itu. Sebab setiap titik dalam kurva ini adalah beberapa pengklasifikasi. Jadi di sini misalnya pengklasifikasi yang memiliki kesalahan besar melihat seberapa buruk itu akan memiliki kesalahan yang cukup besar. Karena itu juga pengklasifikasi yang buruk dan ketika turun permukaan kesalahan kita akan menjadi lebih baik dan pengklasifikasi menjadi lebih baik juga. Lihat bagaimana ini sedikit lebih baik dan lihat bagaimana yang satu ini di bagian bawah adalah jenis pengklasifikasi optimal, adalah salah satu yang memiliki jumlah kesalahan terkecil. Jadi ini adalah bagaimana fungsi kesalahan terlihat dengan gagasan Holy Grail. Tidak peduli di mana kita mulai, kita ingin sampai ke bagian paling bawah, kita ingin sampai ke pengklasifikasi sempurna di bagian bawah. Jadi inilah yang kita katakanlah kita berdiri di kanan atas dan yang memiliki pengklasifikasi buruk di sebelah kanan. Dan apa yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil langkah kecil dan langkah kecil harus ke arah ini. Dan untuk sampai pengklasifikasi terbaik, sekarang kita hanya perlu menghitung tangen karena tangen akan memberitahu kita ke arah mana kita turun paling banyak. Ini disebut nilai dalam dimensi yang lebih tinggi dan sebenarnya penilaian akan menunjuk ke arah yang paling ingin kita tingkatkan. Selanjutnya, mari kita lihat error function. Kita ingat sebelumnya bahwa error function itu nilainya ialah 0. Jika titik ini diklasifikasikan dengan benar maupun salah, maka itu adalah sesuatu yang sebanding dengan jarak. Sehingga itu adalah angka kecil jika titik dekat dengan garis dan sejumlah besar titik jauh dari garis. Karena semakin jauh dari garis maka akan diklasifikasikan semakin buruk. Di sini kita mengevaluasinya di poin-poin tertentu dan kemudian kita menemukan bahwa ini sebenarnya sangat sederhana. Itu adalah angka yang sangat kecil untuk angka poin yang diklasifikasikan dengan benar dan untuk poin yang salah diklasifikasikan dengan salah dan memberi kita sesuatu yang sedikit lebih kecil jika Anda dekat dengan garis dan lebih besar ketika kita jauh dari garis. Bisa kita lihat juga pada gambar terdapat 2 kelas biru yang di dalam kelas merah. Kelas biru yang dekat dengan garis ukurannya semakin kecil dan semakin besar jika jauh dari garis. Begitu juga dengan kelas merah yang terdapat di kelas biru. Di sini kelas merah yang dekat dengan garis ukurannya semakin kecil dan semakin besar untuk yang jauh dari garis. Karena hal itu sama persis dengan fungsi kesalahan sebelumnya. Sebenarnya jika kita menghubungkan mereka bersama-sama dengan nilai-nilai mereka benar sangat dekat sehingga kita bisa melihat rumus ini.
dekat dengan 0 pada titik yang benar diklasifikasikan, dan sangat dekat dengan fungsi kesalahan sebelumnya yang sebanding dengan jarak ke garis. Jika titik buruk diklasifikasikan, namun perbedaan kecil ini menimbulkan sesuatu yang bisa mempelajari fungsi ini lebih hati-hati lagi. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi aktivasi atau activation function. Nah, di dalam jaringan syaraf tiruan, fungsi aktivasi ini sangat krusial atau sangat penting. Fungsi aktivasi sederhana bisa kita dapatkan dari fungsi threshold sederhana. Nah, di sini misalnya awal mulanya itu kita akan mencari output dari sum of product, di mana sum of product atau sum of thing itu merupakan hasil perkalian dari weight atau bobot dengan nilai input, yang kemudian outputnya itu akan kita gunakan untuk mencari fungsi aktivasi. Nah, apabila output dari sum of product atau sum of thing itu lebih dari sama dengan 0, maka fungsi aktivasinya 1. Dan apabila outputnya itu kurang dari 0, maka fungsi aktivasinya akan 0. Nah, di sini fungsi aktivasi terbagi menjadi 2, yaitu ada yang klasik dan juga yang modern. Untuk contoh fungsi aktivasi klasik itu ada linear, sigmoid, tanh, dan lain-lain. Kemudian untuk modern, contohnya ada relu, likirelu, elus, softmax, dan lain sebagainya. Nah, misalnya di sini teman-teman bertanya, untuk fungsi aktivasi yang paling sering digunakan di era sekarang ini apa sih? Ya, pasti tentu saja yang modern. Karena merupakan hasil perkembangan dari fungsi aktivasi sebelumnya. Dan yang paling banyak digunakan yaitu relu. Selanjutnya di sini ada beberapa fungsi aktivasi, bisa teman-teman baca sendiri. Di sini ada grafiknya, bagaimana gambarnya, kemudian ada fungsi dan derivatif serta lain sebagainya. Selanjutnya di sini ilustrasi fungsi aktivasi. Dalam permasalahan kita akan menemukan ada permasalahan linear dan permasalahan non-linear. Nah, misalnya untuk bagian atas ini, permasalahan linear, kita dapat memecahkannya dengan menarik garis lurus atau garis linear secara langsung. Dan juga ada yang tidak bisa diselesaikan dengan cara hanya menarik garis lurus atau garis linear. Apabila di sini untuk permasalahan non-linear, apabila kita tarik garis lurus, maka untuk di sini pasti akan menghasilkan banyak error. Kemudian untuk yang di sini juga pasti akan menghasilkan error yang banyak. Selanjutnya, berikut merupakan contoh ya untuk fungsi n, representasi pengetahuan JST dengan fungsi n. Di sini ada inputnya X1 dan X2, kemudian akan menghasilkan output. Di sini kita akan menggunakan fungsi aktivasi binary hard threshold dengan thresholdnya yaitu 2. Nah, ini untuk thresholdnya, fungsi aktivasinya ya ini. Dimana di sini sangat sederhana arsitekturnya, hanya menggunakan satu layer pemrosesan. Kemudian kita bahas untuk pembuktian fungsi n. Misalnya di sini saya memasukkan nilai random untuk bobotnya, yaitu bobot satunya itu 1 dan bobot 2-nya itu ya 1. Maka di sini kita akan menggunakan rumus sum of product untuk mencari y-in. Nah, di sini kan untuk rumus sum of product-nya itu merupakan perkalian dari bobot dan nilai input. Maka di sini akan kita masukkan untuk bobotnya yaitu 1 dan nilai inputnya 1, X1. Kemudian ditambah bobotnya 1 untuk W2 dan nilai input keduanya itu 1, maka akan menghasilkan output Y-in-nya yaitu 2. Kita lihat di sini. Misalnya di sini kan outputnya Y-in ini 2. Kita lihat 2 ini lebih dari sama dengan threshold atau kurang dari threshold. Dan ternyata lebih dari sama dengan threshold karena dia bernilai 2. Maka kita akan menuliskan outputnya di sini yaitu 1. Selanjutnya untuk yang ini, misalnya input pertamanya itu 1 dan input keduanya itu 0. Maka y-in-nya akan didapatkan 1. Kita masukkan lagi ke sini. Ternyata 1 kurang dari threshold. Maka untuk output fungsi aktivasinya yaitu 0. Seperti ini. Begitu terus sampai ke bawah.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai log-loss error function. Apa sih loss function? Itu tuh sebenarnya gimana? Jadi, loss function itu digunakan dalam mengukur performansi karakteristik kualitas dalam pencapaian target, yaitu seberapa besar adanya variasi di sekitaran target tersebut. Nah, hasilnya ini akan diperoleh evaluasi secara kuantitatif terhadap kerugian yang disebabkan oleh variasi tersebut. Nah, untuk loss function yang baik itu adalah fungsi yang menghasilkan error yang paling sedikit atau error yang paling rendah. Di sini saya punya contohnya. Misalnya di sini. Nah, terdapat dua kelas klasifikasi ya. Ada kelas di sini kelas yang merah, kemudian di sini ada kelas yang biru. Dan di sini terdapat beberapa titik dengan dua warna, ada warna biru dan warna merah. Kalau kalian perhatikan di sini ada 3 titik merah, 3 titik biru, dan di bagian kelas warna biru ini terdapat 2 titik merah, dan di bagian kelas merah yang ini terdapat 2 titik biru. Ini tidak semestinya di kelas merah ini terdapat titik biru. Seharusnya itu titik merah ya. Kemudian untuk kelas yang biru juga seharusnya itu hanya diisikan dengan titik biru. Maka, karena pada kelas merah sudah semestinya titik merah ini, kemudian pada kelas biru, penempatan titik biru itu juga sudah semestinya, maka error yang dihasilkan itu 0 nilainya. Kemudian untuk 2 titik ini, yang tidak sesuai penempatan kelasnya, maka akan kita cari errornya. Misalnya kita jumlahkan dari beberapa titik yang tidak sesuai ini pasti akan menghasilkan error yang besar. Nah, jadi kita akan mencoba menghitung untuk mencari error yang paling baik, yaitu error yang paling rendah nilainya. Misalnya di sini saya punya titik biru ini dengan koordinat 4,5, kemudian garis linear dengan persamaan 2x plus 3y minus 6 sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan ini, titik ini tadi, sehingga menghasilkan error 17. Kemudian kita cari juga untuk di kelas yang warna biru, di titik merah. Misalnya punya titik nih 1,1. Kita masukkan juga ke persamaan 2x plus 3y minus 6. Sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan linear ini, sehingga menghasilkan nilai errornya itu minus 1. Nah, untuk minus 1 ini bisa kita mutlakkan, sehingga menghasilkan errornya itu berupa nilai 1. Bisa kita lihat di sini, antara error 1 dan error 17. Kita bandingkan, error mana sih yang paling rendah nilainya? Tentu saja error yang bernilai 1. Seperti itu teman-teman. Baiklah, perkenalkan nama saya Astuti Zahro, NPMG 1A 019006. Di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana beberapa perseptron bersifat linear membangun neural network non-linear. Seperti yang kita ketahui bahwa single layer perceptron ini tergolong dalam supervised machine learning untuk permasalahan binary classification. Nah, binary classification ini pada intinya akan memisahkan input data menjadi 2 grup atau kelas terpisah. 2 grup atau kelas ini harus linear separable atau bersifat linear. Kasus sederhana yang dapat diselesaikan oleh single layer perceptron diantaranya adalah logika AND dan OR. Perceptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Fungsi linear adalah fungsi yang sangat simpel, sehingga dengan menggunakan 2 layer, yaitu input dan output saja, kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu, bagaimana dengan fungsi non-linear, yaitu neural network? Tentu saja kita tidak bisa menggunakan perceptron 2 layer tersebut. Sehingga untuk non-linear regression, kita membutuhkan setidaknya 3 layer neural network atau yang biasa disebut dengan multi-layer perceptron, yaitu MLP atau Fully Connected Layer
dengan menggunakan non-linear activation function pada seluruh neuron di hidden layer, yaitu dengan backpropagation atau multilayer perceptron. MLP ini sendiri merupakan supervised machine learning yang dapat mengatasi permasalahan yang tidak linear separable atau non-linear. Sehingga kelebihan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh single layer perceptron seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Problem sederhana yang dapat diselesaikan MLP diantaranya permasalahan logika SOR. Nah, cara kerja multilayer adalah input layer menyuplai input vektor pada jaringan. Kemudian, input yang dimasukkan melakukan komputasi pada layer yang kedua. Lalu, output dari layer yang kedua digunakan sebagai input dari layer yang ketiga dan seterusnya. Ilustrasi jaringan multilayer dapat dilihat pada gambar ini. Multilayer perceptron adalah model jaringan saraf tiruan feed-forward yang memetakan kumpulan data input ke kumpulan output yang sesuai. MLP terdiri dari beberapa lapisan node dalam grafik berarah dengan setiap lapisan terhubung penuh ke yang berikutnya. Kecuali untuk mode input, setiap node adalah neuron atau elemen pemrosesan dengan fungsi aktivasi non-linear. MLP menggunakan teknik pembelajaran terawasi yang disebut backpropagation untuk melatih jaringan. MLP merupakan modifikasi dari perseptron linear standar dan dapat membedakan data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.